harus diselidiki yang bangun itu siapa, atas inisiatif siapa, yang nyuruh siapa, yang mendanai siapa, kok wani-wani bangun di pemakaman umum itu yang diproses. Saya tujukan kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri, saya Habib Taufik, Anda kenal dengan saya, kita pernah bertemu ada di Sidoarjo, tolong selesaikan sampai tuntas kasus pembongkaran makam. Ini sudah membangun di makam umum, bukan di tanahnya sendiri, tanpa izin, tanpa IMB, lalu orang lain yang kena proses. Terjadi ngono terus piye Mas? Iki negara cap opo? Semua aparat mohon seadil-adilnya. Dan bayangno, anda yang dicori makame bapakmu nu piye? Terus sampean sebagai Kapolres atau Reskrim, bapakmu makame katut ketutup cor, ketika sampean neteli makame bapakmu sampean malah kena proses hukum nu terus piye? Kan tak teteli saja. Hakmu karena makam bapakmu dihilangkan. Nek di penjara ngekersani daripada makam bapakmu hilang. Toh suatu saat mesti ada Kapolri baru, ada Kapolda baru. Ketika ada aparat-aparat baru kan masih ada peluang untuk tinjauan ulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus menurut saya, kalau makam bapak saya, makam mbah saya, makam pakde saya, makam guru saya yang biasa tak ziarahi ketutup bangunan makam itu, atau ketutup paving jalan menuju bangunan makam itu, terus saya berinisiatif, saya sendiri membawa petil, bawa palu, bawa linggis, tak teteli cor-coran atau paving yang menutup makam bapak saya. Tentu hak saya dan nggak ada hukum yang saya langgar. Kalau ada pihak melaporkan saya, nah mohon aparat jangan memproses, karena yang tak lakukan itu hak saya. Hak saya mana? Makam bapak saya didolimi, ditutup oleh bangunan yang tidak berizin, oleh bangunan yang tidak berhak karena membangun tidak di atas tanahnya sendiri. Itu kalau sampai saya yang neteli paving yang menutup makam bapak saya, biar saya bisa ziarah ke bapak saya, malah saya diproses, lucu. Warga yang neteli karena menutup makam bapak mbah-mbah mereka, lalu mereka yang diproses, lalu mereka yang ditahan sampai divonis salah, itu ya lucu. Yang jadi korban terus dia ingin mengambil haknya. Apa haknya? Biar makam bapaknya enggak ketutupan lagi, cek ziarah. Lele iki yang dipersalahkan. Nanti suatu saat ono masyarakat nggawe cor-coran dengan ini kantor desa, ngecor di tanah milik umum. Lalu ketika pihak desa ini membongkar cor-coran itu, yang ngecor ini melaporkan mereka, lalu pihak kantor desanya dihukumkan, ya lucu. Jadi harusnya yang diproses itu yang nakal membangun di pemakaman umum, yang diproses orang yang bangun di kantor desa, ngecor neng halaman kantor desa. Ini ki moro-moro bengi-bengi ana wong nggawa semen, secepat ki lat mbangun neng Ayani kene. Membangun cor di tempat umum jalan Ayani, terus diteteli
lalu sing diprosesing neteli kan lucu, paham ya? Harus diselidiki yang bangun itu siapa, atas inisiatif siapa, yang nyuruh siapa, yang mendanai siapa, kok wani-wani bangun di pemakaman umum itu yang diproses. Orang mas bangun di Malang, bangun di tanahnya sendiri, bukan di tempat umum, bangun di tanahnya sendiri, hanya karena belum ngurus IMB, itu udah diproses hukum. Ini sudah bangun di makam umum, bukan di tanahnya sendiri, tanpa izin, tanpa IMB, lalu orang lain yang kena proses hukum kan. Dan kalau pihak aparat tetap memproses, mohon rakyat itu diberi penjelasan yang fair. Ini pasalnya. Kalau rakyat nggak diberi penjelasan, ditangkap karena ini nggak ditangkap karena ini, terus tahu-tahu pokoknya, oh itu jadi presiden yang tidak baik. Lama-lama kepercayaan rakyat kepada aparat itu rendah turun. Dan kalau rakyat kurang percaya pada kinerja aparat, lalu mereka nggak patuh pada hukum, ya bagaimana disuruh patuh mangkel, paham ya? Bagaimana disuruh patuh, wong rakyat nggak paham sisi keadilannya di mana. Sulit loh orang disuruh patuh kepada sesuatu yang bagi mereka nggak adil. Dan kalau adil, ya mohon masyarakat diberi penjelasan. Paham betul ngeten iki? Jadi nurut kula itu kudu digoleki sing bangun iku sapa, sing danai sapa, harus diproses. Nah terus pihak ini disuruh gugat, sampean yang gugat karena merasa dirugikan makam bapakmu ketutup. Si mau gugat itu gugat siapa juga repot. Karena masyarakat nggak tahu juga yang bangun itu siapa, lah gugat neng sopo mas. Dan andai saya aparatnya, terus dilapuri nyuwun sewu, lalu yang lapor itu bukan yang bangun, bukan pemilik. Kalau saya aparatnya ya nggak tak proses. Yuk lapor itu atas nama siapa? Kalau itu bukan bangunan milikmu, kerugianmu apa? Harus dipancing sampai terbuka sopo sing bangun. Selagi nggak jelas sopo sing bangun dan itu milik siapa, maka abaikan saja laporan. Wong yang lapor itu bukan pemilik bangunan. Paham no pembaca? Dan saya yakin yang bangun juga nggak akan berani muncul karena juga nggak mau diproses. Nah, nuwun kanthi saestu karena semua juga dihisab, ya semuanya dihisab. Bertindaklah sesuai dengan Quran Sunnah. Kalaupun menghukum, hukumlah yang salah. Kalaupun menindak, tindaklah yang ilegal. Ilegal itu termasuk bangun di tanah yang bukan miliknya sendiri. Tanah di pemakaman umum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah intine niku mawon. Estu kula nyuwun aparat bertindaklah yang adil. Adil itu yang salah dihukum, yang ilegal diproses, bukan yang malah dirugikan ketika akan mengambil haknya malah diproses. Lah iki terjadi ngono terus piye Mas? Iki negara cap opo iki? Mohon sekali lagi mohon. Terus nyuwun sewu kepada warga yang dirugikan, setelah pamit kepada Pak Lurah,
pada polsek setempat dan bisa menunjukkan ini makam bapak saya yang ditutup cor ini, pamit akan tak teteli saja. Hakmu, gitu? Hakmu karena makam bapakmu dihilangkan, gitu loh. Nek di penjara ngekersani daripada makam bapakmu hilang. Toh suatu saat mesti ada Kapolri baru, ada Kapolda baru. Ketika ada aparat-aparat baru kan masih ada peluang untuk tinjauan ulang. Dan saya minta semua aparat mohon seadil-adilnya. Dan bayangno, anda yang dicori makame bapakmu nuh piye? Gila? Terus zaman sebagai Kapolres atau Reskrim, bapakmu makame katut ketutup cor, ketika zaman neteli makame bapakmu zaman malah kena proses hukum nu terus piye? Lek pengen adil ya coba bayangno lek kuwi menimpa diri sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah niki yang perlu kami sampaikan ya, karena lagi ruwet-ruwet di mana-mana gitu loh. Dan kalau enggak segera diatasi, dan itu memang ada, saya mencari ada itu. Jadi ada tokoh tertentu di Pekalongan sana mendirikan organisasi nasional, itu salah satu tugasnya menggali makam. Yang bilang yang ditugaskan itu, dan itu saudaranya. Nah khawatir saya, banyaknya makam palsu itu bagian dari proyek organisasi yang nggak jelas itu. Kalau kita biarkan, mohon para aparat, terus akhirnya banyak makam-makam palsu, pahlawan fulan dari Yaman, pahlawan fulan dari Yaman, syekh fulan dari Yaman, ulama besar fulan dari Yaman. Terus itu kita biarkan padahal palsu. Dia katakan palsu, dulu nggak ada, kok tahu-tahu ada. Kalau itu dibiarkan 300 tahun ke depan, maka orang lain di luar kaum pribumi bisa klaim yang berhak atas negara ini kami, yang berhak atas tanah air ini kami, karena yang berjuang golongan kami ini loh, bukti ini makame. Yang harus dipatuhi oleh umat ini kami, karena yang dakwah nenek moyang kami ini loh makami. Wah itu ya payah, anak cucu kita besok 300 tahun kesulitan untuk membantah, karena mereka punya bukti makam-makam lawas itu. Apa enggak bahaya? Halo, apalagi terus sudah dimulai omongan Indonesia milik wali-wali tarim. Kan ada yang ceramah begitu. Indonesia milik aulia tarim. Framing itu terus digaungkan. Orang-orang awam yo manut mawon nggih. Lalu nanti ditambah bukti bener toh Indonesia milik wali tarim. Nih loh yang berjuang pahlawannya orang-orang dari tarim ini makamnya. Terus bagaimana Bung Tomo? Bagaimana Diponegoro, bagaimana Sultan Agung, bagaimana Mbah Maskur Singosari, bagaimana Mbah Hasyim As'ari, yang nyata-nyata berjuang. Bagaimana Jenderal Sudirman, halo, bagaimana Ayani yang dibunuh kasus 65. Dan kalau misalnya pemerintah atau aparat nggak peduli, ini aneh juga. Sesuatu mengancam masa depan negara kok dibiarkan.
dan nggak berani memproses kecuali ada yang melaporkan. Lewong bangun tanpa IMB di tanah sendiri dulu, kalau sing ngelapor nih yang moro-moro diparani karo aparat itu. Halo, opo salah kalau aparat tanpa ada yang melaporkan moro-moro memproses saja? Karena kesalahannya loro, wis tanpa izin, ilegal, plus tidak di tanah sendiri. Niki sekedar mewakili rakyat mungkin bertanya-tanya kalau barangkali ada proses seperti itu. Dene proses wis adil, alhamdulillah, dan kami ikut mendoakan semoga gaji mereka barokah, keluarga mereka barokah, kenaikan pangkatnya lancar, dan terus mendapat amanah yang lebih besar lagi. Ya kan? Tapi kalau tidak adil, ya kita hanya bisa berucap la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami rakyat kecil nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bersuara.